Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru di semua jenjang pendidikan yang saya hormati. Ini saya membuat aplikasi penilaian kinerja guru atau PKG dan juga PKKS. Aplikasi ini bisa digunakan untuk semua jenjang pendidikan. Ini tutorial singkat, mudah-mudahan membantu Bapak Ibu yang menggunakan aplikasi ini. Bapak Ibu yang memerlukan aplikasi ini, silakan nanti kirim nomor WA ke saya atau kirim ke Telegram saya. Nomor saya itu sudah tercantum di bawah itu. Pada saat pertama kali membuka aplikasi ini, apabila muncul security warning, automatic update of link has been disabled, maka tolong diklik kata option. Lalu dipilih enable this content, kemudian kita klik OK. Lalu kita lanjutkan, kita klik continue. Mengapa demikian? Apabila langkah-langkah ini tidak Bapak Ibu lakukan, maka perubahan data yang Bapak lakukan di aplikasi ini tidak akan disimpan oleh sistem. Artinya, begitu aplikasi tutup, data pun akan hilang. Aplikasi sederhana ini berbasis Excel, artinya dibuat dengan aplikasi Excel. Tampilan aplikasi ini hanya satu lembar seperti ini, namun sebenarnya di dalam aplikasi ini ada sekitar 46 lembar yang semua terhidden, tersembunyi. Di dalam aplikasi ini yang rumus yang tidak harus diisi oleh Bapak Ibu pengguna diproteksi. Sedangkan isian-isian yang memang dibutuhkan, diperlukan untuk diisi data tidak diproteksi. Aplikasi ini terdiri dari 8 bab begitu ya. Jadi ada panduan, ada database, ada untuk guru mata pelajaran, garis miring guru kelas, ada untuk guru TK dan guru SD kelas 1 sampai kelas 3, ada untuk guru TIK, ada untuk guru BK, bimbingan konseling maksudnya, ada guru PK, guru pendidikan khusus, ada untuk guru produktif, berarti untuk teman-teman di SMK, ada untuk kepala sekolah, terus yang terakhir ini nilai PK kepala sekolah. Dan di bawah sini ada cetaknya ya, untuk cetaknya. Jadi ada cetak yang pertama, cetak untuk penilaian guru teman cetak, penilaian oleh guru teman sejawat, berikutnya ini penilaian oleh peserta didik, yang ini adalah penilaian oleh orang tua. Sebelum mengerjakan atau menggunakan aplikasi ini, ada dua hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, panduan. Tolong panduan ini dibaca. Ya, jadi satu, ada petunjuk. Di dalam petunjuk ini sudah ditulis lengkap. Ada cara membuka aplikasi, aplikasinya berbasis Excel ya. Ada halaman utama, ada halaman dalam aplikasi, dan seterusnya. Tolong dibaca satu persatu, jangan sampai belum membaca ya. Kedua, tentang responden. Jadi ketentuan responden juga sudah ada ditulis di sini komplit. Contohnya, misalkan untuk guru mata pelajaran, responden pesertanya 10, orang tuanya 3, Dudi 0, misalkan seperti itu. Ya. Guru SMK yang C2 dan C3, yang guru produktif itu kira-kira ya, produktif bukan normatif. Nah, tentu ada Dudi ya, dunia usaha dan dunia industri. Demikian seterusnya. Mari kita kembali lagi ke menu utama. Berikutnya, proporsi penilaian. Di sini juga sudah ada ketentuannya seperti ini. Bapak hanya baca saja. Di dalam aplikasi sudah include ini sudah dirumuskan seperti itu. Tapi perlu tahu juga. Berikutnya tentang indeks kinerja juga sudah ada di sini, Bapak juga harus baca. Setelah itu yang data yang sangat penting lagi, hal yang sangat penting untuk Bapak Ibu ketahui adalah di database. Ini data-data isian yang harus Bapak Ibu lakukan. Satu, ini data asesi dan asesor. Asesi artinya
orang yang dinilai, asesor penilainya. Kedua, kehadiran. Ketiga, instrumen PKKS. Ketiga, instrumen PKG. Keempat, instrumen PKBK dan kinerja bimbingan konseling. Terus penilaian atasan. Mari kita buka dari asesi atau asesor. Di dalam lembar ini ada isian data yang harus Bapak Ibu lakukan. Jadi di kolom ketiga ini, ya, kolom satunya nomor urut, identitas, guru yang dinilai. Nah, di kolom ketiga ini Bapak, ini semua bisa dirubah. Bapak isi contohnya seperti itu. Nah, jadi ada identitas guru yang dinilai, ada identitas penilainya, ada identitas kepala sekolah, ada identitas lembaga, ada identitas UPTD, atau mungkin dinas kabupaten kota, atau mungkin provinsi. Oke. Pada menu kehadiran, kita klik, akan tampil form seperti ini. Bapak Ibu diwajibkan mengisi. Ini mulai Januari sampai Desember. Kalau pernah terlambatnya berapa menit, dituliskan, diketikkan di sini. Dan nanti akan terekap otomatis oleh sistem. Berikut, instrumen PKKS. Di instrumen ini, cara mengisinya, Bapak Ibu klik di sini. Ini ada tanda panah. Nah, bisa dikosongkan seperti ini. Nah, ini kosong. Ya. Misalkan ini dikosongkan seperti ini. Ini kebetulan saya centang semua. Tinggal Bapak Ibu membuang yang belum ada. Dan itu Bapak lakukan sampai ke bawah sana ya, bawah sampai panjang sekali ini ya. Bapak tinggal mencentang dan membuang centangnya, nanti nilainya otomatis sudah jadi. Nah, sepanjang itu. Oke. Kita kembali lagi ke menu utama ya. Sekarang ada instrumen PKG. Nah, di instrumen ini cara mengisinya di sini Bapak sekalian ya, di sini pengisiannya di sini ya, ini diisikan 0, 1, 2. Makanya ini kenapa tertulis belum diisi 3, salah ya. Jadi isinya hanya 0, 1 dan 2. Misalkan kita isi 0. Kita ketik 0, kita enter. Ya, otomatis akan tercentang di sini nilainya 0. Ini tertulis 2, kita ubah 1 misalkan. Ya, otomatis akan pindah di nilai skor 1. Ini skornya 1 lagi misalkan. Nah, atau ini skornya 0. Oke, dan seterusnya. Dan ini juga sama, instrumen ini juga panjang ke bawah. Caranya hanya seperti itu. Bapak tinggal mengetikkan di kolom ini angka 0 atau 1 atau 2. Semua nilai akan terekap. Oke, kita kembali ke menu utama. Berikutnya instrumen penilaian BK. Ini juga sama Bapak sekalian. Caranya juga sama. Bapak Ibu mengetikkan angka di sini mulai angka 0 sampai dengan angka 2. Contoh ini 1 kita ganti 0 ya. Nah, centangnya akan pindah dari 1 ke 0 sini. Ini kita ganti 1 misalkan. Nah, centangnya pindah ke skor 1, ini kita ganti 2. Oke, dan seterusnya. Warnanya hanya membantu saja. Kalau 0 warnanya putih, kalau kuning 1, kalau biru 2 hanya membantu saja. Ya, biar tidak bosan warnanya macam-macam. Ini juga sama, instrumen ini panjang sampai ke bawah, silakan dibuka sendiri ya. Sebagian sudah saya isi, mungkin belum cocok, silakan diubah sesuai dengan kondisi Bapak Ibu masing-masing. Berikutnya instrumen penilaian kepala sekolah yang dari PK nih ya, PKBK. Oh, ini yang tadi PKG, ini PKBK ya. Sama, intinya sama. Oke. Berikutnya penilaian atasan. Nah, penilaian atasan karena sudah dinilai, kita tinggal memasukkan nilainya saja di sini. Ini berarti bisa diisi ya, bisa diisi. Kalau guru BK ngisinya di kelompok atas ini, kepala sekolah yang terhadap guru BK di sini, yang ini, nah ini ya. Nah, ini penilaian pengawas terhadap kepala sekolah ada di sini untuk kepala sekolah. Nah, untuk guru di sini ya. Guru nanti ditentukan, ini kan ada pilihannya. Nah, ada guru mata pelajaran biasa, ini ada guru BK. Nah, ada pilihannya seperti itu ya, pilihan seperti itu. Nah, tinggal memindahnya, tinggal klik tanda panah, ini sudah ada pilihan. Oke, kita kembali. Oke, database itu yang sangat penting, harus diisi komplit, tidak boleh satu pun terlewati. Jika terlewati akan error, akan berpengaruh pada isi. Terus berikutnya penilaian kinerja kepala sekolah yang baru, penilaian kinerja guru yang baru. Ini melibatkan penilaian dari teman sejawat, berarti juga sesama guru, melibatkan penilaian dari peserta didik, melibatkan penilaian dari orang tua.
Ya, ini ada ketentuannya, tadi sudah kita lihat sana. Apa kalau TK butuh peserta didik? Ya jelas tidak, TK ya. Nah, kita lihat saja instrumennya, misalkan untuk guru ya. Untuk guru di sini kita lihat instrumennya aja. Nah, instrumen yang harus diisi oleh teman sejawat, teman guru lain, ini saya siapin, ini bisa ditarik ke kiri sana Bapak sekalian ya. Ya, ini kita siapi responden 10 ya, penilai nomor 1 sampai penilai nomor 10 ya. Berapa orang yang diisi, baca ketentuan di panduan di depan ya. Ini adalah instrumen yang harus diisi oleh guru-guru teman sejawat sebagai penilai kepada temannya. Oke, kita kembali teman-teman. Berikutnya kita lihat instrumen untuk peserta didik. Berarti instrumen ini diisi oleh peserta didik atau siswa. Ini kita siapi penilai nomor 1 sampai penilai nomor berapa ini? 10. Berarti juga kita siapi 10 penilai dari peserta didik atau siswa. Harus diisi ya, harus diisi. Caranya isi juga sama tadi. Kita klik, kita beri angka. Ya, kalau sini ya berarti angka 0, kalau sini 1, kalau sini angka 2 dan seterusnya. Dan yang isi seperti itu ya. Terus kita kembali ke instrumen orang tua. Ini juga kita siapi 10 ya. Kita siapi 10. Cara mengisinya dengan memberi tanda centang kan. Oke. Yang di depan tadi pakai centang bukan angka ya. Isinya dengan mengetikkan tanda centang. Centangnya adalah huruf V, boleh huruf V besar, huruf V kecil. Sama untuk instrumen yang di depan tadi juga sama ya, bukan angka. Oke. Nanti angkanya sudah terekam seperti ini. Ya, ini orang tua. Kalau ketentuannya orang tua 3, berarti ya cukup 3 menilai. Kalau lebih banyak ya silahkan, misalkan seperti itu. Cukup. Oke. Jika itu sudah dilakukan, sudah selesai. Nah, kalau ini kepala sekolah ya. Kalau ada Dudi, berarti ini kepala sekolah SMK. Nah, instrumennya seperti itu. Ini kita siapi 3 penilai. Satu aja cukup Dudi kan ya, 1 biasanya. Ini penilainya juga sama. Ini nilainya juga memberikan tanda centang, misalkan seperti ini. Jika sudah selesai, maka kita bisa melihat di sini, misalkan penilaian kinerja kepala sekolah dari BK. Nah, kalau tadi sudah dicentangi semua, maka akan masuk di sini, ini sudah jadi. Ya, syaratnya data di depan terisi, penilaian semua terisi, sudah otomatis seperti ini. Berarti ini sudah jadi, tinggal nge-print saja. Ya, kita kembali ke menu. Demikian juga yang lain. Kita sesuaikan kuotan panjenengan. Kalau panjenengan memang kepala TK, ya ini yang dipilih. Kalau kepala sekolah dari BK, maka ini yang dipilih. Kepala sekolah yang berbasis guru TIK, ini yang kita pilih, dan seterusnya. Dan seterusnya. Ya, printnya lihat di sini, Mas. Ini print out untuk penilaian oleh guru teman sejawat. Ini di print out penilaian oleh peserta didik. Ini print out penilaian oleh orang tua. Kira-kira begitu buat sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan boleh disebarkan ke teman-teman yang membutuhkan biar manfaatnya bisa dipakai oleh banyak teman. Apabila ada kendala, Bapak Ibu bisa mengkontak nomor ini, nomor ini. Ya, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.